Kesultanan Patani mencapai masa keemasan pada periode tahun 1584 sampai tahun 1649 di bawah kepemimpinan 4 ratu yang dikenal sebagai Ratu-Ratu Pelangi, Ratu Hijau, Ratu Biru, Ratu Ungu, dan Ratu Kuning. Pemerintahan para ratu ini membawa Patani menuju stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi yang luar biasa. Pada masa tersebut, Patani menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari Tiongkok, India, Arab, dan Eropa. Kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada 1511 Masehi menjadikan Patani sebagai pelabuhan alternatif utama bagi para pedagang Muslim di kawasan Asia Tenggara. Selain sebagai pusat perdagangan, Patani juga berkembang menjadi pusat penyebaran Islam, di mana para ulama dan mubalik dari Pasai serta India turut berperan menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah. Kejayaan ini menjadikan Patani dikenal sebagai salah satu kerajaan Muslim paling berpengaruh di kawasan Nusantara. Namun, setelah wafatnya Ratu Kuning pada 1649, Patani mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal dan perebutan kekuasaan di kalangan para bangsawan. Ketidakstabilan tersebut melemahkan kekuatan politik dan ekonomi kerajaan, hingga akhirnya memberi peluang bagi kerajaan Siam untuk menaklukkan Patani pada tahun 1785, menandai berakhirnya masa kejayaan yang gemilang. Kisah ini tentang perjalanan terakhir Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, ulama produktif, mursyid Tarikah As-Samaniyah asal Palembang yang gugur di bumi Patani, Thailand. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani lahir di Kesultanan Palembang pada 1116 Hijriyah atau 1704 Masehi, dan wafat sekitar 1203 Hijriyah bertepatan pada 1789 Masehi, dalam usia 85 tahun. Beliau adalah ulama besar sekaligus sufi yang dikenal luas melalui karya-karyanya dalam bidang tasawuf, seperti Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Mutakin terbit tahun 1778 Masehi dan Siyarus Salikin ila Ibadati Rabil Alamin ditulis antara tahun 1780 sampai tahun 1788 Masehi. Berasal dari keturunan campuran Arab dan Melayu, ayahnya Syekh Abdul Jalil adalah ulama dari Madinah yang pernah menjadi mufti Kedah, sementara ibunya, Raden Ranti, merupakan perempuan bangsawan Palembang. Sejak muda, Al-Falimbani menuntut ilmu di Palembang, Patani, dan kemudian di Mekah serta Madinah. Di Patani, terdapat 3 pesantren yang terkenal. Bersama 2 saudaranya, Wan Abdullah dan Wan Abdul Qadir, Syekh Abdus Somad Muda telah belajar di pesantren Bendang Gucil di Kerisik, pesantren Kuala Bekah dan pesantren Semala. Di antara para gurunya di Patani, yang dapat diketahui dengan jelas hanyalah Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Paubok. Di Mekah dan Madinah, Syekh Abdus Somad berguru kepada ulama besar seperti Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman dan Syekh Abdul Munim Ad-Damanhuri. Dalam perjalanan intelektualnya, ia dikenal sebagai tokoh yang menggabungkan spiritualitas Al-Ghazali dengan rasionalitas Ibnu Arabi secara moderat, sehingga patut dijuluki sebagai Al-Ghazali kecil. Selain menulis, ia juga aktif menyerukan jihad melawan penjajahan Belanda, Inggris, dan Siam. Karya monumentalnya, Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Mu'minin fi Fadoilil Jihadi fi Sabilillah, menjadi bukti semangat perjuangan spiritual dan kemerdekaannya. Hingga kini, pengaruh pemikirannya tetap hidup di dunia Melayu dan Islam Nusantara. Hidup Syekh Abdus Somad penuh dengan petualangan. Ia masih mengunjungi adik-adiknya yang tinggal di Kedah. Dia bergiat di ilmu tasawuf, terutama Tarikah As-Samaniyah, Tarikah Al-Anfasiyah dan Tarikah Al-Halwatiyah.
Kewafatan Syekh Abdus Somad dan makamnya masih diliputi misteri. Namun, sebagian peneliti meyakini ia wafat di Patani setelah terlibat peperangan dengan pasukan Siam.